Joko, apa kabar? Yo, baik. Apa kabar, Eh, Gap? Gila. BTW, sorry ya ganggu ya, malam-malam gini. Aku ada tugas Iya, nih dari siap. dosen. Nah, boleh nggak nih bertanya? Boleh, boleh. Oh, boleh. Silakan. Nih, ini tentang temanya toleransi dan Pancasila nih. Ada yang pertama nih, Hmm. kalau menurut Joko, toleransi itu apa sih? Kalau menurut saya, toleransi merupakan sikap manusia untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan baik antara individu maupun kelompok. Nah, kalau misalkan toleransi sudah tercipta nih, dengan adanya sikap toleransi, konflik dan perpecahan antara individu maupun kelompok itu dapat diminimalisir. Begitu sih menurut gua. Oh, gitu ya. Terus kalau misalkan sudah begitu, apakah toleransi itu ada hubungannya dengan Pancasila? Ada hubungannya banyak. Dari sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dulu kan sebelum ketuhanan yang Maha Esa, pas Piagam Jakarta kan ketuhanan yang Maha Esa berdasarkan pemeluk-pemeluk Islam gitulah pokoknya syariat yang syariat-syariat Islam menjalankan syariat Islam intinya begitu. Nah, karena kan Indonesia kan nggak cuma hanya satu golongan satu agama aja kan. Nah, Iya. banyak yang diakuin di Indonesia itu ada 6 agama. Pertama Islam, Kristen, Konghucu, Buddha, Hindu, sama Katolik kalau nggak salah. Nah, makanya kalau misalkan berdasarkan syariat Islam itu mungkin agak keberatan bagi-bagi orang-orang yang minoritas yang ada di Indonesia. Hmm. Apalagi daerah-daerah timur sana kan kebanyakan orang-orang yang non-muslim begitu. Ada hubungannya sih sama Pancasila. Itu Di, bro. oh gitu. Terus setelah ada hubungan tentang Pancasila, kalau misalkan ada namanya konflik antar suku, agama, etis, itu tanggapan Anda gimana? Terdapat namanya intoleransi. Iya sih. Kalau misalkan kayak contohnya nih yang terjadi pada tahun 2002, pada tahun 2000 sampai tahun 2002 konflik antara suku Madura sama suku Dayak. Nah, itu kan gara-gara masalah sepele yang akhirnya jadi besar. Nah, sangat disayangi sih terjadinya konflik kayak gitu. Habis itu kan konflik menurut budaya atau suku. Nah, menurut agama kayak konflik di Ambon Mm-mm. antara umat Islam dan umat Kristiani. Nah, itu kan masalah sepele sampai gereja dibakar, masjid pun dibakar gitu. Makanya sayang banget tuh ada kejadian-kejadian kayak gitu. Kalau misalkan ke depannya sih diharapkan dapat dihindari gitu, Bro. Oh gitu ya bro. Cuman gitu sih. em, Terima kasih ya udah nemenin aku hari ini. Sip. Sip, yoi, thank you bro, Bro. yoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kang, aku di sini mau wawancara dulu, wawancara Kakang Wawancara apa? Boleh. mengenai Pancasila gitu deh. Apa Pancasila kenapa? Ya, kayak misalnya aku nanti pengen nanya, tapi sebelum nanya-nanya dulu, sebelum nanya, aku mau nanya dulu deh identitas Kakang tuh, nama Kakang dulu. Nama lengkap Muhammad Yunus Maulana. Muhammad Yunus Maulana. Kakang teh siapanya Fatir sih? Kakak sepupu benernya. Oh, kakak sepupu ya. Berarti kita saudaraan gitu. Iya, yeah, kita saudara, saudara, Oh, saudara. kita saudara. Oke. Terus Kakang tuh sekarang lagi kegiatannya sekarang apa ini minggu-minggu ini? Sekarang seperti biasa ngajar. Ngajar. Oh, berarti Kakang dosen ya? Ya, Dosen di di Universitas Telkom. Sebentar lagi di Politeknik Bandung. berarti dua ya. Tapi lagi diproses, Lagi di belum taken. Kalau di Telkom Kakang dosen itu ngajar apa? Ngajar pelajaran apa? Ngajar Pelajaran apa? Pancasila sama pendidikan kewarganegaraan. Pas pisan berarti ya. Oke, nah, pertanyaan nomor 1.
eh, menurut Kakang definisi Pancasila, menurut Kakang ini mah ya, atau diartikan secara besar di Pancasila tuh apa sih gitu? Definisinya apa sih gitu? Oke. Pancasila secara sederhana bisa difahami sebagai satu metodologi berpikir. Metodologi berpikir yang khas Indonesia atau khas bangsa Indonesia. Jadi rencananya seperti itu dilahirkan Pancasila itu. Nah, terus berkembang para filsuf katakanlah atau para teoritis di Indonesia, ada yang termasyhur Kailan, kemudian yang termuda ada Yudi Latif, mengembangkan Pancasila itu sebagai satu sistem nilai, Pancasila sebagai satu filsafat bangsa, Pancasila sebagai grundnorm, Pancasila sebagai stat fundamental norm, Pancasila sebagai light star dinamis kalau kata Bung Karno. Kemudian Pancasila sebagai ideologi bangsa dan seterusnya. Tetapi bagi saya Pancasila adalah satu metodologi berpikir bagi bangsa Indonesia. Maksudnya adalah bagaimana bangsa Indonesia melihat sesuatu. Bagaimana bangsa Indonesia melihat fenomena tidak hanya secara domestik tetapi juga internasional. Bagaimana sudut pandang bangsa Indonesia terhadap kehidupan. Nah, itu Pancasila bagi saya. Untuk pertanyaan yang kedua, aku mau nanya tentang toleransi. Toleransi, apa sih definisi toleransi gitu? Seberapa penting toleransi itu? Nah, kalau soal toleransi, penting dan tidak penting sebetulnya. Penting ketika toleransi dipahami di dalam lingkup multikulturalisme. Itu. Tetapi menjadi tidak penting toleransi di dalam kerangka katakanlah perbedaan agama atau pluralisme. Karena begini, di dalam multikulturalisme menjadi persatuan itu, artinya persatuan itu kan, katakanlah kita ada 360 suku bangsa. Per satu, artinya tetap 360. Nah gitu ya, per satunya itu adalah bangsa Indonesia. Jadi ciri dari bangsa Indonesia atau identitas nasional kita itu kan keperbedaan tadi. Nah jadi penting toleransi ketika berbicara di ranah multikulturalisme. Dan bukan lagi wilayah toleransi, tetapi toleransinya itu harus sudah mengerucut kepada persatuan tadi. Jadi ada satu kode komunikasi yang sama gitu sesama bangsa Indonesia. Nah, kalau misalnya toleransi di dalam hal akidah, saya kira itu terlalu berlebih-lebihan kan begitu ya kalau di wilayah agama. Tentu saja setiap agama memiliki ajarannya masing-masing yang harus dipegang teguh. Kita sebagai umat Islam ya tidak boleh mentolerir hal-hal terutama yang dilakukan oleh umat Islam yang menyimpang dari ajaran Islam, dari akidah Islam kan begitu. Tetap saja kita sebagai orang Islam harus menegakkan akidah Islam. Nah, jadi bertoleransi untuk hal-hal yang sifatnya seperti itu tidak bisa. Jadi tidak penting. Kembalikan lagi aja ke sejarah kita. Apa yang dipersatukan gitu di dalam sejarah kita ketika lahir bangsa Indonesia. Bangsa-bangsa, bukan agama-agama. Iya. Gitu kan? Yang menjadi highlight-nya itu adalah bangsa-bangsa. Gitu ya. Jadi bangsa-bangsa, bukan agama-agama gitu. Ada yang Ambon, ada yang Celebes, gitu ya. Ada yang Java kan gitu ya. Kemudian ada Sekarukun dari Bandung dan seterusnya. Itu kan identitas kebangsaan. Ya. Yang di-highlight pun juga bukan satu Tuhan, tetapi satu bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Gitu ya? Oke. Berarti kalau untuk kalau agama ke agama itu bukan toleransi, tapi itu lebih hormat ke hormat ya Kang? Hormat menghormati. Hormat menghormati. Dan toleransi pun juga harus lebih ditinjau ulang. Jadi lebih bagus keakraban berwarga negara lah. Jadi ada dasar hukum gitu untuk membangun
keakraban antar warga negara. Gitu. Siap, cukup ya Kang ya. Cukup lah. Cukup. Kalau nggak ada lagi pertanyaan. Oke, sekian deh. Sorry ya Kang kalau ganggu waktunya. Makasih banget ini Enggak. waktunya. Sama-sama lah. Memuaskan. Mudah-mudahan tugasnya selesai dengan cepat dan nilainya bagus. Amin. Oke deh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Siti Fatimah, nomor NPM 21100000099. Di sini saya akan mewawancarai tentang Pancasila dan toleransi. Orang yang saya wawancarai yaitu kakak saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Yang Nur Ajijah. Dan menurut kakak, apa itu Pancasila? Pancasila menurut saya, Pancasila itu dasar negara dan falsafah bangsa dan negara yang terdiri dari 5 sila. Itu menurut saya. Kemudian poin kedua, apa itu toleransi? Toleransi menurut saya sikap menghargai tentang apa yang misalkan dari agama, terus suku bangsa, dan lain sebagainya. Kayak gitu menurut saya. Oke, sekian wawancara dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang telah memasuki sesi akhir dari video kami, dan sekarang adalah sesi resume. Kami akan menjabarkan hasil interview dari kelompok kami, dimulai dari saya. Hasil interview saya dengan saudara saya yaitu, jika terdapat satu saja sila yang tanpa sadar dilupakan, maka imbasnya akan ke sila lain. Seperti yang terjadi kepada saat yaitu insiden kerusuhan tahun 2021, yaitu perang stampit antara suku Dayak dan suku Madura. Karena ada warga Madura yang memulai konflik tersebut dengan membakar salah satu warga suku Dayak. Nah, hal tersebut akan membuat namanya sila-sila yang ada secara tak langsung akan kacau dan terberarti. Karena Pancasila adalah ideologi bangsa yang dijadikan sebagai panduan hidup dan memutuskan juga bertindak. Nah, sila pertama melawan ketuhanan, sila kedua kemanusiaan, dan sila kelima keadilan. Jika kita mematikan memunculkan konflik antara agama, suku, dan budaya, maka kita telah melanggar 3 sila tersebut. Agama mengajar kita untuk toleransi. Jika kita melanggarnya, maka kita telah lepas dari hakikat agama, dan kemanusiaan yang adil dan beradab, kita telah lepas dari norma sosial. Jelas untuk bersatu menjadi bangsa yang komplit dan plural dengan unsur ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Juga keadilan sosial agar kita bersatu sebagai bangsa yang terintegrasi dan memiliki identitas nasional tanpa adanya perpecahan. Baiklah, saya lempar ke Fatir. Saya persilahkan. Ya, hasil interview saya kepada saudara saya, Kang Yunus, definisi Pancasila menurut Kang Yunus adalah Pancasila secara sederhana dipahami sebagai satu metodologi berpikir yang khas bangsa Indonesia. Setelah itu, Pancasila berkembang menurut para filsuf di Indonesia mengembangkan Pancasila itu sebagai satu sistem nilai, satu filsafat bangsa, sebagai guru norm, sebagai stat fundamental norm, sebagai ideologi bangsa, dan late star dinamis menurut Bung Karno. Tetapi bagi Kang Yunus, Pancasila merupakan satu metodologi berpikir bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya dipandang domestik, tetapi secara internasional. Menurutnya, Pancasila di masyarakat bukan lagi penting, tetapi harus menjadi kebanggaan untuk kita bangsa Indonesia. Pancasila tidak digali pun akan hidup dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kalau soal toleransi, menurut beliau, penting dan tidak penting. Toleransi penting ketika dipahami di dalam lingkup multikulturalisme. Akan tetapi menjadi tidak penting apabila toleransi dalam perbedaan agama atau pluralisme. Penting baginya dalam suku yang berada di Indonesia karena akan menjadi satu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kalau soal toleransi dalam agama atau akidah, menurut beliau sangatlah berlebihan. Sebab setiap agama berhak memegang teguh ajarannya masing-masing. Contohnya kita sebagai umat Islam tidak boleh mentolerir hal-hal yang menyimpang dari ajaran atau akidah Islam.
Toleransi dalam suku dan bangsa dapat diartikan sebagai keakraban berwarga negara. Tetapi di dalam wilayah-wilayah yang menyentuh keyakinan, tentu saja setiap agama memiliki keyakinannya masing-masing. Dalam agama bukan lagi bertoleransi, tetapi saling menghormati antar agama. Karena apa yang dipersatukan ketika lahirnya bangsa Indonesia adalah bangsa-bangsa, bukan agama-agama. Itu resum dari saya lempar ke Dede Siti Fatimah. Dari hasil interview saya dengan kakak saya, dapat disimpulkan bahwa Pancasila itu sebagai ideologi negara, lambang negara, serta falsafah negara. Sedangkan toleransi yaitu saling menghargai satu sama lain tanpa membedakan kasta atau hal apapun itu. Sekian dari kami, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.